Kemarin berapa lama Pak buat 40 titik itu? Kurang lebih sekitar 2 minggu ya. Satu hari itu kita bisa dari 2 sampai 3 titik melakukan penyemprotannya. Berarti rutin dan full tuh. itu, tidak ada libur. Tidak ada libur ya? Sabtu, Minggu. Ya. Nah teman-teman volunteer tuh gimana Pak? Pada saat itu mesti full nih? Iya. Sempat ada kayak ngeluh atau gimana? Ya, alhamdulillah semua teman-teman volunteer tidak ada yang mengeluh ya. Kalau saya lihat malah mereka sangat bersemangat. Dan alhamdulillah juga sampai dengan hari ini semua kegiatan ACT tetap terus disupport oleh teman-teman volunteer. Teman-teman ya? Iya, Okay. luar biasa. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman mungkin biasanya sering lihat nih Instagram ada sponsor yang ACT. Aksi Cepat Tanggap. Nah, teman-teman ini adalah bagian dari penyelamatan bangsa dan ada beberapa orang volunteer juga di sana, Pak ya. Nah, teman-teman semua, kita kehadiran langsung Pak Fahri, Kepala Cabang ACT Kalimantan Barat. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita physical distancing, Pak ya. Ya. Tetap mengikuti himbauan pemerintah seperti itu. Pak, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat walafiat. Kelihatan dari segar tubuhnya seperti itu. Insya Allah. Oke Pak, aktivitas di COVID-19 ini bagaimana Pak? Iya, untuk di masa pandemi saat ini memang tentunya ACT banyak sekali kegiatan yang sedang dijalankan. Yang pertama, ketika pandemi ini masuk ke Kalimantan Barat khususnya, yang pertama kita lakukan adalah waktu itu sosialisasi bagaimana kita menjalankan hidup sehat dan bersih. Kalau nggak salah itu waktu itu program PHBS dan kita sosialisasi ke beberapa instansi sekolah, kemudian juga perusahaan-perusahaan dan juga masyarakat pada umumnya seperti itu. Kita sebelum ngomongin ACT nih Pak ya, kalau boleh tahu Bapak asli Kalimantan Barat Pak? Saya alhamdulillah asli Sumatera. Tapi sama lah ya, kita suku Melayu ya. Iya. Ya, Sumatera mana Pak? Lampung. Oh Lampung. Masuknya ke bagian selatan ya. Nah kemudian kalau kelahiran, saya lahir di Tangerang. Sekolah sampai dengan SMP di Jakarta. Iya. Kemudian SMA di Lampung. Kuliah di Bandung. Di Bandung. Terus kemudian ya mulai kerja. Ya alhamdulillah tahun 2010 masuk ke Kalimantan Barat. Terus saya bergabung di salah satu perusahaan konvensional dan alhamdulillah 2020 kemarin di bulan Februari bergabung di ACT Kalimantan Barat. Iya. Kok boleh tahu keluarga Bapak background memang pekerja yang harus pindah-pindah atau bagaimana Pak? Dulu saya pernah bergabung di salah satu perusahaan rokok nasional. Waktu itu memang saya pindah-pindah. Sempat lahir saya di Jambi selama 2 tahun. Ya, kemudian ya 2010 terlahir di Jambi, masuk ke Pontianak. Nah, sempat juga bergabung di salah satu bank swasta di sini. Nah, sempat juga waktu itu ingin dipindah-pindahkan, tapi saya memang karena sudah dapat istri orang sini, saya nggak mau lagi dipindah. Dan alhamdulillah 2020 selesai tugas saya di sana, saya ikut program pensiun dini. Dan alhamdulillah 2020 dipercaya sebagai Kepala Cabang ACT Kalimantan Barat. Kalau Pak Fahri sendiri mengikuti ACT ini sudah berapa lama Pak? Sebelumnya saya sebetulnya baru ya. Baru. Jadi memang di tahun 2020 ini, tepatnya di bulan Februari kemarin saya bergabung. Nah jadi memang untuk lembaga kemanusiaan yang saya geluti saat ini, ini adalah sesuatu hal yang baru buat saya. Tapi ya alhamdulillah menurut saya ini adalah salah satu lembaga yang memberikan manfaat bagi banyak umat, ya khususnya di Kalimantan Barat. Karena memang itu adalah salah satu mungkin cita-cita saya juga. Ya, insya Allah berguna untuk orang di sekeliling kita. Itu sih yang menjadi dasar saya untuk bisa bergabung dengan ACT. Kalau kenapa nih Pak? Kalau ditanya kenapa memilih ACT seperti itu? Ya sebetulnya banyak ya lembaga lain. Ya mungkin karena pada saat itu
ACT sedang butuh seorang pemimpin dan memang waktu itu saya ikut rekrutmennya dan alhamdulillah waktu itu ya saya yang dipercaya. Tapi sebelum itu background Bapak memang sering ngikut volunteer kegiatan-kegiatan sosial seperti itu? Ada beberapa, cuma lebih banyaknya itu kegiatan sosial waktu itu saya masih zaman saya SMA dan kuliah. Nah, tapi kalau untuk setelah saya masuk ke dunia kerja, bisa dibilang ya hanya sekedarnya ya, tidak terlalu masif lah. Nah, seperti itu. Kan rentang lama nih Pak ya, dari SMA menuju sekarang lumayan lama. Itu gimana pada saat Bapak baru terjun lagi ke dunia sosial seperti ini? Iya. Awalnya waktu saya di bank yang pernah saya geluti di sana itu, waktu itu beberapa teman itu sudah masuk. Di dunia lembaga kemanusiaan, menjalankan ya program-program sosial. Ya salah satu faktor yang menarik saya adalah teman-teman saya di sekeliling saya waktu itu. Itu sih. Itu yang membuat termotivasi. Termotivasi juga. Nah kan Pak, memang sekarang COVID-19 ya, apalagi teman-teman lembaga manapun swasta mahasiswa juga lagi bergotong royong untuk benar-benar menyikapi situasi seperti ini. Nah, kalau di ACT sendiri tadi Bapak udah bilang bahwa bersosialisasi pertama. Terus ada program lain Pak selain itu? Saat ini kalau program sih ya untuk ACT, kalau saya hitung mungkin untuk di masa pandemi ini ada sekitar hampir 10 program ya. Yang tadi sosialisasi program hidup bersih, kemudian yang kedua itu kemarin kita jalankan adalah penyemprotan disinfektan di sebanyak 40 titik di masjid, sekolah, instansi pemerintah, perumahan warga. Kemudian juga kita kemarin ada distribusi makanan gratis untuk tim para medis di rumah sakit rujukan COVID, ya tepatnya di rumah sakit Sudarso. Kemudian kita ada distribusi APD untuk rumah sakit Sekalbar. Untuk rumah sakit rujukannya saja. Nah, kemudian juga distribusi APD lagi untuk di puskesmas di daerah Kota Pontianak dan Kuburaya. Kemudian juga kemarin kita lakukan operasi makan gratis selama 10 hari untuk para pekerja yang memang terdampak akibat pandemi ini. Kemudian juga kita kemarin ada operasi beras gratis sebanyak 80 titik yang bekerja sama dengan dari tim BPKP dan tim TNI. Kemudian juga kita kemarin baru selesai melakukan operasi pangan gratis di sekitar 210 titik di Kota Pontianak dan Kuburaya. Nah, jadi alhamdulillah memang semua apa yang kita lakukan itu sumbernya adalah dari donatur atau dari kedermawanan dari masyarakat Kalimantan Barat ini. Seperti itu. Dan sampai saat ini programnya masih dijalankan Pak? Insya Allah masih berjalan. Mungkin dalam waktu dekat ini kita juga akan melakukan aksi-aksi yang di situ nanti distribusinya adalah untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Ya. Nah, teman-teman pasti tadi bingung nih, saya juga sempat lupa bertanya. Banyak banget ya. Lupa bertanya nih Pak. ACT itu apa sih? Mungkin teman-teman tadi saya bilang bahwa pernah ngeliat Instagram, beranda Facebook, media sosial apapun itu. Pas lihat nih ACT, ACT. Nah, kan taunya ACT doang nih. Mungkin Bapak boleh sedikit cerita ACT itu apa Pak? Iya, ACT ini adalah aksi cepat tanggap. ACT ini terbentuk waktu itu telah terjadi, kita tahu ya, tahun 2004 ya. 2004 tsunami Aceh dan gempa, kalau nggak salah 9 skala Richter, yang itu sangat luar biasa dampaknya. Ada sekitar 15 negara, kalau nggak salah saya, yang terdampak juga. Nah, di situ diawali dari masyarakat relawan Indonesia. Nah, di situ tim MRI turun membantu recovery untuk penyelesaian infrastruktur di sana dan juga membantu masyarakat yang terkena bencana ini. Nah, di sana selama lebih dari 1 tahun ACT turun di sana dan alhamdulillah tahun 2000 bukan ACT maaf MRI. Nah 2005 terbentuklah aksi cepat tanggap ini. Nah diawalinya dari bencana. Iya. Berarti sudah sekitar 15 tahunan Pak. Iya. Alhamdulillah saat ini sudah 15 tahun usia ACT dan bulan lalu baru saja kami milad yang ke-15 tahunnya. Masya Allah. Nah di program ACT itu sendiri itu seperti apa sih Pak? Emang lebih ke bencana atau bagaimana Pak? Iya,
Ada 3 ya sebetulnya. Yang pertama adalah masalah kemanusiaan. Yang kedua adalah kedermawanan. Yang ketiga adalah kerelawanan. Nah, itulah yang menjadi misi ya, misi ACT. Bagaimana kita mengelola kemanusiaan. Artinya kita cita-cita kita adalah membuat atau membentuk peradaban dunia yang lebih baik. Yang kedua adalah kedermawanan. Di situ ada potensi kedermawanan yang kita kelola secara berkesinambungan dan terintegrasi. Kemudian juga yang ketiga adalah kerelawanan. Nah, di sini kerelawanan bagaimana kita menghimpun semua para relawan yang ada di Indonesia ini untuk bisa terus melakukan aksi-aksi yang lebih hebat untuk untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat di Indonesia dan global. Seperti itu. Iya, Pak. Nah, kan teman-teman ini relawan nih Pak ya, volunteer. Berkata memang melakukan sesuatu tidak ada itu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak kayak mengedukasi teman-teman seperti itu? Memang kita harus melakukan sesuatu itu ya tanpa sesuatu yang diharapkan seperti itu. Iya, betul. Ya, memang kerelawanan ini memang harus bisa dibilang dari sentuhan hati ya. Sentuhan hati bagaimana kita melihat keadaan di sekeliling kita dan bagaimana juga kita bisa memberikan semacam perhatian yang lebih ya, khususnya untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Seperti itu sih, diawali dengan dari itu. Dan ACT ini hanya lembaga yang menjembatani sebetulnya sebagai lembaga yang membuat stimulan-stimulan agar kita semua mempunyai rasa saling kasih, saling tanggap terhadap bencana atau masalah kemanusiaan yang ada di sekeliling kita. Iya. Gitu. Kalau di Kalbar sendiri Pak, ACT sudah berapa lama Pak? Baru 1 tahun. Di Kalbar sendiri? Iya, baru 1 tahun 1 bulan. Oh, baru ya? Baru. Iya, alhamdulillah saya juga baru bergabung selama 3 bulan. 3 bulan? Iya. Mungkin masih banyak kekurangan dalam saya mengetahui sedalam-dalamnya tentang ACT, tapi insya Allah secara umum, insya Allah saya tahu lah. Seperti itu. Pak Fahri cerita teman-teman dari ACT Kalbar juga memberikan disinfektan nih beberapa titik di kota Pontianak, masjid itu. Kalau dapat itunya tuh dari mana? Kalau cairan disinfektannya kita dari donatur dan ada juga sumbangan dari, kalau tidak salah kemarin dari mahasiswa dan dosen Untan. Kemudian untuk peralatan memang pengadaannya dari ACT. Dari ACT? Iya. Itu 40 titik ya? 40 titik. Kemarin berapa lama Pak buat 40 titik itu? Kurang lebih sekitar 2 minggu ya. 2 minggu ya? 2 minggu. Jadi 1 hari itu kita bisa dari 2-3 titik melakukan penyemprotannya. Berarti rutin dan full itu, tidak ada libur. Tidak ada libur ya? Sabtu, Minggu. Ya. Nah, teman-teman volunteer tuh gimana Pak? Pada saat itu mesti full nih? Iya. Sempat ada kayak ngeluh atau gimana? Ya, alhamdulillah semua teman-teman volunteer tidak ada yang mengeluh ya. Kalau saya lihat malah mereka sangat bersemangat. Dan alhamdulillah juga sampai dengan hari ini semua kegiatan ACT tetap terus disupport oleh teman-teman volunteer. Teman-teman ya? Iya, luar biasa. Berapa banyak Pak volunteer sekarang di ACT Kalbar sendiri? Kalau untuk volunteer mungkin teman-teman di MRI itu ada sekitar 200 lebih. Dan volunteer yang lainnya mungkin ada sekitar 100 ya, mungkin 300 lebih. Tapi kalau staf khusus di ACT itu ada sekitar 9 orang ya. 9 orang? Iya, 9 orang. Yang seperti admin, dan sebagainya Pak ya? Oke. Nah tadi Bapak juga cerita bahwa ACT juga mendistribusi ADP. APD. Iya. Nah itu dapatnya dari mana Pak? Iya. Atau mungkin ada buat jahit sendiri seperti itu? Enggak, kita bekerja sama, kolaborasi ya dengan beberapa komunitas. Kemarin kita ada namanya komunitas Garda Pak D dari Malang. Nah, alhamdulillah mereka kirim APD ke Kalimantan Barat memang khusus untuk membantu distribusi untuk APD di rumah sakit rujukan COVID-19 Kalimantan Barat. Kemudian juga ada kolaborasi dengan komunitas Negeri Putih. Mereka ini adalah relawan dari tim dokter. Mereka juga bekerja sama dengan kita. Untuk pengadaannya tentunya dari donasi-donasi publik. Iya. Berapa banyak Pak kemarin mendistribusikannya? Kalau Hatsmat itu mungkin hampir sekitar
200 ya, 200 hazmat. Kemudian juga ada di situ masker, mungkin masker itu ribuan juga. Dan ada juga masker N19 ya, yang khusus untuk medis. Nah, kemudian juga ada sanitizer seperti itu dan juga ada sarung tangan ya. Iya. Nah Pak, kemarin kan sempat nih masker menjadi salah satu yang agak sempat viral karena harganya lumayan. Tanggapan Bapak dan teman-teman ACT itu gimana Pak pada saat itu? Iya, sebetulnya kalau kita lihat di situ ada hukum pasar ya. Biasanya ketika permintaan ini melebihi dari kemampuan atau pengadaan stok, maka barang itu menjadi langka atau harganya naik luar biasa. Tapi alhamdulillah memang kemarin kita mempunyai stok yang sebelumnya itu ada dari sisa dari waktu terjadinya bencana asap di Kalimantan Barat dan kita memang mempunyai stok itu. Dan alhamdulillah dengan adanya stok itu kita tidak terlalu sulit, artinya untuk pengadaan masker kepada masyarakat yang membutuhkan, karena kemarin kita juga ada distribusi ke beberapa masyarakat yang membutuhkan. Dan teman-teman ACT memang memberikan tanpa... Ya, tanpa ada ini sekali, artinya tidak ada yang gratis deh. ACT juga kan pernah saya lihat iklan bahwa memang ada salah satu konflik negara yang seperti Palestina dan sebagainya. Memang program ACT juga seperti itu, Pak? Iya, jadi sesuai dengan visi dan misi ACT adalah membuat peradaban dunia yang lebih baik. Ya kita tahu saat ini sampai dengan hari ini Palestina terus diserang ya. Ya artinya konflik perang di sana tidak pernah sampai dengan hari ini tidak berhenti. Nah, makanya di mana ada konflik atau ada isu kemanusiaan akibat peperangan, maka ACT juga hadir di sana seperti itu. Nah, jadi untuk di program di Palestina terus berlanjut ya sampai dengan hari ini. Terakhir kemarin programnya adalah bantuan beras sekitar 1.000 ton untuk di masyarakat di Palestina. Itu beras dari Indonesia, Pak? Dari Indonesia. Jadi beras itu adalah memang dari donasi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kalau untuk aksi-aksi kemanusiaan bukan saja di Indonesia, kita sudah masuk ke 22 negara ya untuk aksinya. Artinya bantuan ACT sudah di 22 negara. Dan itu benar-benar relawan asli orang Indonesia semua, Pak? Tidak, kita bekerja sama dengan masyarakat di sana. Jadi memang ACT juga membuat kolaborasi untuk kerelawanan dunia. Nah, jadi seperti misalnya kita punya tim relawan di Palestina, punya tim relawan di Turki, di Yaman, Suriah, seperti itu. Kalau Bapak sendiri sudah pernah langsung Pak ke Palestina? Belum. Mungkin Bapak dengar cerita-cerita beberapa kawan, ada suatu kejadian mungkin di Palestina, teman-teman relawan dari ACT sendiri mungkin diserang oleh seperti itu, pernah Pak? Alhamdulillah sih belum ada ya, saya mendengar seperti itu. Cuman memang insya Allah teman-teman relawan yang diberangkatkan ke sana itu niatnya adalah sebagai mujahid, ya insya Allah mereka memang benar-benar ikhlas. Artinya apabila terjadi apapun resikonya, mereka siap menerima, seperti itu. Dan bukan hanya ACT di luar, Pak, ACT di Kalbar juga seperti itu, Pak? Insya Allah, seperti itu, insya Allah. Bro, kayaknya kita harus jadi relawan. Iya kan? Amin. Daftar habis ini, benar-benar. Nah, kemudian ACT juga mengatasi seperti kelaparan dan kemiskinan seperti itu, Pak ya. Itu gimana, Pak? Iya. Ya kita tahu bagaimana saat ini kejadian di masa pandemi ini banyak sekali masyarakat yang terdampak, ya khususnya masyarakat yang memang seperti buruh harian lepas, kemudian juga ojek online ya, terus kemudian juga karyawan-karyawan kontrak yang saat ini memang kita dengar banyak sekali PHK di mana-mana. Nah di situ memang sudah menjadi tugas ACT untuk bisa membantu atau meringankan beban masyarakat yang terdampak ini. Seperti itu. Buat mendata itu Pak, mendata teman-teman yang memang layak untuk dibantu itu seperti apa? Biasanya kita melakukan asesmen sebelum kita mendistribusikan, kita lakukan asesmen dulu. Nah biasanya masyarakat yang terdampak ini itu kita sudah dapat masukan nih dari teman-teman relawan, dari komunitas ataupun dari instansi
seperti kelurahan, RT. Nah, kita asesmen lewat situ, siapa-siapa saja masyarakatnya. Nah, itu akan kita data, baru kita distribusikan. Artinya dengan cara itu mungkin distribusi kita insya Allah lebih tepat. Iya, benar sih Pak. Ya. Seperti itu. Biasanya kalau teman-teman dari ACT Pak, kalau memberi bantuan itu berupa seperti sembako, Iya. itu seperti apa Pak? Ya, biasanya yang kita distribusikan adalah sembako, ya isinya itu beras, minyak, terus juga ada gula, terus kemudian juga ada ikan kaleng ya, Oh, ikan kaleng. dan mie instan, seperti itu sih. Dan itu bagaimana Pak cara pembagian, waktu pembagiannya? Apakah orang itu yang sekali udah dibagi, setelah itu tidak dibagi lagi? Atau mungkin ada jangka waktu lagi baru diberi kembali seperti itu? Ya, memang mungkin dari yang kita distribusikan dalam satu paket itu mungkin tidak cukup ya. Ya mungkin hanya bisa untuk 4-5 hari. 4-5 hari atau 1 minggu. Iya. Nah, tapi insya Allah apabila memang ada masyarakat yang kurang atau saat ini tidak mempunyai stok lagi, silakan saja datang ke ACT untuk kita data dulu. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita bisa distribusikan lagi. Nah, sebetulnya di kantor pusat di Jakarta dan beberapa kantor wilayah ACT itu, kita saat ini ada nama program namanya Humanity Care Line. Nah, kemarin baru saja program ini launching dengan Bapak Anies Baswedan di Jakarta. Nah, itu kita ada program Humanity Care Line ini, setiap masyarakat yang terdampak atau membutuhkan beras, nah itu tinggal telepon saja ke nomor line-nya ACT, insya Allah dalam waktu paling lama setengah jam itu nanti bantuan akan datang. Jadi tinggal telepon, kemudian kita verifikasi data di mana, nanti pengirimannya kita bekerja sama dengan Gojek dan Grab. Dan di Kalbar juga diterapkan? Nah, di Kalbar harapannya sih begitu, cuman hal ini baru diterapkan di beberapa kota besar saja. Seperti itu. Berarti Kalbar belum Pak ya? Belum, saat ini belum. Seperti itu. Nah Pak, kalau data dari selama COVID sekarang nih, sudah berapa banyak teman-teman dari ACT yang memberi bantuan, berapa paket Pak? Kalau paket sembako, mungkin saat ini lebih dari 300 titik lebih ya. 300 penerima manfaat kalau untuk sembako. Kalau untuk operasi makan gratis mungkin ada 1.000 lebih ya, 1.000 penerima manfaat kemarin. Dan itu tiap hari Pak? Itu tiap hari kemarin selama 10 hari. Yang makanan masih sekarang? Makanan sudah stop, sudah selesai. Stop. Karena memang programnya hanya 10 hari. Dan kemarin di minggu pertama bulan Ramadan itu programnya selesai. Nah, kita bekerja sama dengan salah satu mitra rumah makan yang ada di Jalan Sagaf. Jadi itu 1.000 Pak 10 hari itu ya? Total. Mungkin sekitar 10.000 lebih. 1.000 lebih. Dan kemarin di titik mana Pak? Banyak? Di rata-rata di Kota Pontianak. Di Kota Pontianak. Dan itu cara distribusinya adalah kami yang memberikan kupon. Seperti itu. Jadi kami asesmen siapa sih yang layak. Kita kasihkan kupon, nah mereka bisa datang tinggal ambil saja. Di rumah makan. Di rumah makan itu. Gitu. Tapi tidak makan di situ ya. Iya. Sudah di dalam kotak, nasi kotak. Karena kemarin masih ini Pak, di Ramadan kah? Di minggu pertama Ramadan selesai, jadi dimulainya sebelum Ramadan. Seperti itu. Nah, kalau untuk program yang saat ini berjalan untuk distribusi makanan itu kita seminggu 3 kali kita juga ada distribusi, tapi tidak terlalu banyak ya. 2 hari sekali itu kita distribusi sekitar 50 paket untuk masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu. Pak, berapa sih Pak biasanya dari ACT sendiri berupa materi donatur itu biasanya sebulan tuh bisa sampai berapa Pak? Waduh, ini sebetulnya mungkin kisaran, jadi maksudnya teman-teman bisa ikut berpartisipasi. Seperti itu. Jadi memang sebetulnya kalau kita hitung kebutuhan sangat banyak sekali kebutuhannya ya. Alhamdulillah sih kalau untuk penghimpunan donasi, insya Allah untuk kalau masyarakat Kalimantan Barat ini di ACT itu rata-rata per bulan bisa di atas 100 juta penghimpunan donasinya. Nah, itulah yang kita implementasi untuk masyarakat di berarti memang dari masyarakat kembali lagi masyarakat. Kembali lagi untuk masyarakat. Nah, Pak, teman-teman misalkan ingin mendonasikan hartanya sedikit berupa uang boleh Pak ya? Iya, boleh. Dan berupa apa lagi Pak?
Apapun ya. Apapun. Iya, apapun. Oke, apapun itu bisa bagaimana Pak melalui? Iya, bisa datang langsung ke kantor kita ACT Kalimantan Barat, tepatnya di Jalan Podomoro, atau via transfer di rekening BNI Syariah, atau via virtual account juga bisa, atau menggunakan barcode QRIS ya, seperti itu. Nah teman-teman, nanti akan kita cantumin informasinya di box deskripsi video ini, insya Allah ke teman-teman. Dan teman-teman ACT selalu Pak ya, selalu menerima kapanpun. Selalu menerima kapanpun. Benar ya. Ya, insya Allah kita juga operasional kantor kita dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, seperti itu. Pak, ada cerita sedikit nggak Pak, cerita mungkin pengalaman unik pada saat teman-teman ACT turun seperti itu, turun bencana atau turun di pandemi seperti ini? Sebetulnya kalau cerita-cerita unik sih mungkin banyak ya. Salah satunya mungkin Pak. Cerita unik apa ya? Mungkin ada yang sampai ikut sedih pada saat seperti itu. Ini sih ya. Saya, kalau pengalaman saya, ketika kita mendistribusikan apapun bentuknya, ketika kita bertemu dengan anak yatim piatu itu sangat luar biasa, terharu gitu, atau sangat tersentuh hati kita. Bagaimana seandainya nanti kita mempunyai, atau anak kita atau saudara kita yang sama nasibnya seperti mereka, nah itu yang membuat menurut saya itu sangat tersentuh buat hati kita. Iya, benar itu sih. Karena berarti teman-teman ACT juga tidak hanya warga, tapi tetap santunan seperti anak yatim piatu juga Pak ya? Iya, betul. Oke. Kemarin berarti dari teman-teman panti, bantunya berbentuk apa Pak? Ya, kalau untuk panti, ini sebetulnya kita banyak juga ya, artinya selain makanan, selain beras atau paket sembako, kita juga membantu dari infrastruktur panti tersebut. Jadi seperti bangunan ya. Jadi kita juga saat ini bukan saja panti, tapi juga masjid atau bedah rumah seperti itu. Jadi memang ACT juga selain memberikan atau mendistribusikan bantuan seperti paket sembako, makanan dan lain-lain, kita membangun beberapa masjid, kemudian rumah, bedah rumah khususnya untuk masyarakat yang memang membutuhkan, dan juga bedah pondok pesantren. Ya, seperti itu. Itu juga saat ini programnya sedang berjalan. Sedang berjalan. Iya. Kalau itu bagaimana Pak, kalau teman-teman yang benar pengen sangat membutuhkan nih bantuan seperti itu, seperti bedah rumah, bedah pesantren, itu bagaimana Pak? Ya, silakan datang aja langsung ke kantor. Nanti diceritakan, nanti ada tim kita yang melakukan asesmen. Nah, seperti itu nanti baru kita kampanyekan. Insya Allah ACT saat ini sudah mempunyai salah satu link campaign yang berbentuk link di media online yang bernama Indonesia Dermawan, INDER ya. Nah, di situ nanti teman-teman donatur atau teman-teman dermawan bisa langsung melakukan donasi via transfer atau via ini lainnya. Pernah nggak Pak, ACT mungkin baru di awal-awal, mungkin pas baru membantu, tiba-tiba misalkan tidak ada spacer pun, misalkan tidak ada spacer pun uang seperti itu membantu sehingga membuat pusing teman-teman volunteer seperti itu. Pernah kejadian seperti itu Pak? Belum pernah sih ya. Belum pernah. Insya Allah sih memang alhamdulillah masyarakat Kalbar ini menurut saya termasuk sangat peka atau sangat tergugah hatinya untuk bisa membantu sesama yang membutuhkan seperti itu. Alhamdulillah Pak ya, tidak ada kejadian seperti itu. Tidak ada. Kemarin saya ada, siapa ya tamunya, saya ada dengar cerita bahwasanya beliau itu juga pernah waktu itu bantu seseorang, komunitasnya, uang itu tidak ada spacer pun. Jadi benar-benar yang mutar otak cari sana sini. Tapi alhamdulillah karena mungkin niatnya baik Pak ya, dan Allah juga bantu nih semua. Tapi alhamdulillah jadi lancar seperti itu. Tapi kalau untuk ACT sendiri, alhamdulillah belum pernah Pak ya. Belum pernah sih. Karena memang itulah, karena untungnya kita punya warga yang peka seperti Bapak bilang, bahwasanya peka terhadap sesama seperti itu. Betul. Pak Fahri, sedikit cerita dong suka duka Bapak nih selama di ACT. Untuk suka duka ya. Yang pertama mungkin sukanya dulu ya. Untuk suka sih ada rasa kepuasan hati ketika kita memang bisa hadir membantu masyarakat ya, terutama masyarakat yang membutuhkan. Nah, kalau untuk duka
mungkin karena kita memang di lembaga kemanusiaan yang kita memang dituntut hadir setiap saat, ya mungkin kadang-kadang kita juga harus sedikit bukan melupakan, tapi meninggalkan ya mungkin keluarga ya, ya sedikit, berkuranglah waktu untuk bersama keluarga. Tapi insya Allah saya yakin ketika kita memang meluangkan waktu untuk sebuah kebaikan, itu melebihi dari dampaknya akan melebihi dari apa yang kita tinggalkan, seperti itu. Bapak anak sudah Pak? Alhamdulillah satu. Umur berapa Pak? Baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Bapak nggak pernah kayak cerita, karena Bapak kan lebih berkurang nih waktu dengan keluarga seperti itu, lebih di lapangan seperti itu. Mungkin pernah anak Bapak kayak, Pak kenapa seperti itu, pernah Pak? Enggak sih ya. Cuman biasanya ada waktu-waktu tertentu yang kadang anak saya juga saya bawa gitu. Ya ikut deh. Ya biar dia tahu mungkin kerjaan bapak saya begini ya gitu. Cowok Pak? Cowok. Oh iya benar-benar. Nah Pak, harapan Bapak nih ke depan untuk ACT Kalbar sendiri dan harapan Bapak untuk keluarga seperti apa? Ya, harapan saya untuk ACT Kalimantan Barat, ya mudah-mudahan ACT Kalimantan Barat terus bisa hadir dalam membersamai umat, terutama untuk saat ini yang kita hadapi adalah masyarakat yang terdampak oleh pandemi, dan insya Allah mudah-mudahan juga pandemi ini, wabah ini segera berakhir, dan kita bisa kembali hidup normal seperti biasanya, dan juga perekonomian masyarakat bisa kembali normal seperti itu. Nah untuk keluarga ya saya berharap mungkin bukan keluarga saya ya, semuanya lah kita yang ada di masyarakat di Kalbar ini, ya kita tentunya berharap keadaan kita bisa lebih baik, khususnya kondisi saat ini, dan juga kita semua supaya bisa hadir atau bisa lebih peka terhadap masyarakat yang membutuhkan saat ini. Seperti itu. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Sampai kapan Bapak menjadi seorang relawan? Insya Allah mungkin sampai dengan maut memanggil saya. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Pak Fahri, terima kasih banyak sudah hadir di sini Pak. Memberi pengalaman, berbagi informasi tentang ACT juga. Dan teman-teman tadi mungkin melihat videonya, teman-teman bisa donasi harta teman-teman kalian, nanti insya Allah akan kita tampilkan di deskripsi box video ini. Pak Fahri, terima kasih banyak sudah hadir, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Insya Allah kalau mungkin kita undang lagi Pak ke sini bercerita mengenai hal yang lebih unik lagi seperti itu Pak ya. Dan teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan tetap kita bersama melawan corona. Kita tidak pernah bosan untuk mengingatkan teman-teman harus menggunakan masker Pak ya. Iya. Pasti. Kemudian cuci tangan yang rutin, jaga kebersihan, teman-teman kalau keluar mungkin sampai ke rumah bisa langsung mandi Pak ya. Dan teman-teman semua, terima kasih banyak, dan terus dukung karya anak bangsa dengan mensubscribe channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman semua, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Sampai jumpa, saya Arun Maulana dan Pak Fahri Leonur Hida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri, Kepala Cabang ACT Kalimantan Barat, mengucapkan terima kasih dan terus sukses buat Inspirasi Indonesia. Terima kasih.